Awalnya itu disesalin karena kenapa? Bukan saya yang beresiko tinggi. Dia di usia 9 tahun sih udah ngerti ya bahwa dia sakit HIV dari karena ikut kegiatan-kegiatan gitu. Akhirnya dia nanya ke kakak aku, "Mah, aku sakit HIV ya mas. Soalnya ibu selalu ikut acara tentang HIV gitu." Awal mulanya saya di sini itu pas waktu saya positif terdeteksi HIV/AIDS. Terus saya mengikuti kegiatan, bahkan saya pun di sini ditawarkan untuk menjadi bagian dari mereka gitu kan. Pas dari sini di tahun 2017 itu saya baru aktif di sini. Misal dulu kan saya kan beauty advisor gitu, kayak untuk kosmetik gitu ya. Saya jadi takut gitu, nanti takut apakah saya nanti diperiksakan kesehatan gitu loh. Ya jadi saya terjun ke sini aja gitu. Jadi pas di sini setiap ada kegiatan saya selalu ikut hadir gitu. Banyak kasus yang tidak didukung oleh keluarganya. Jadi kita bagaimana membuat keluarga itu mau menerima kondisi ODA di tengah-tengah keluarganya. Nah di Pelita Ilmu kemudian ada kegiatan namanya relawan pendamping ODA. Itu diberikan pelatihan, dibekalin informasi HIV yang benar, terus kemudian diberikan keterampilan-keterampilan cara perawatan orang dengan HIV di rumah. Dari pengalaman kami di lapangan, kami menemukan banyak sekali resiko-resiko penularan HIV dari perempuan. Ketika kami mengadakan penyuluhan untuk ibu hamil HIV positif, kami menemukan beberapa di antara mereka itu HIV positif. Sehingga jika tidak dilakukan pencegahan, maka bisa saja ibu HIV positif itu akan menularkan HIV ke bayinya. Jika ternyata bayi yang dilahirkan juga ternyata HIV positif, kami berikan berbagai kegiatan-kegiatan dukungan psikososial, dukungan pemberian obat-obatan begitu agar anak yang HIV bisa tetap survive, termasuk dukungan pendidikan, kemudian juga dukungan nutrisi begitu. Kok masih banyak kan katanya penularan dari ibu ke bayi bisa dibuat nol, tidak ada lagi bayi yang terlahir dengan HIV. Itu benar, tapi salah. Benarnya adalah kalau ibu hamil dengan HIV, kemudian minum obat antiretroviral, maka anaknya tidak ada satupun yang terinfeksi. Masalahnya tidak semua ibu hamil tes HIV. Artinya tidak semua ibu hamil dengan HIV tahu statusnya. Dan untuk ibu hamil dengan HIV yang waktu tes itu positif juga ternyata ada yang tidak minum obat dan ada yang putus obat. Jadi memang ada masalah banyak di lapangan. Pada saat seorang perempuan mengetahui dirinya terinfeksi HIV, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, tentunya kalut dan bingung, pasti penuh ketakutan. Yang dirasakan oleh dirinya itu bukan hanya soal dirinya, tapi dia memikirkan anaknya, lalu memikirkan pasangannya. Apakah kemudian anak saya terinfeksi HIV, atau kemudian bagaimana nasib suami saya gitu ya, baru kemudian dia memikirkan dirinya.
yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan bagi perempuan yang mendapati dirinya terinfeksi HIV tentunya adalah support ya. Support dukungan yang saya pikir tidak terbatas, bentuknya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan setiap perempuan, sehingga teman-teman ini merasa tidak sendirian tentunya. Waktu itu anak aku masih usia 3 tahun, ikut acara di pelatihan di BSD. Awal mula aku terlibat di LAP tahun 2009. Sampai 2 tahun baru dia bisa terima dengan keadaan dia bahwa dia itu sakit seperti itu. Jadi setiap malam aku bicarain tentang HIV dasar, penularannya, terusnya yang bisa, maksudnya yang nantinya kamu akan dikucilkan, pokoknya segala sesuatunya deh tentang itu aku ceritakan setiap malam minimal paling nggak setengah jam ya kan. Nah, pas malam itu dia cerita, dia kayak marah gitu, nggak terima dengan keadaan bahwa kenapa gue yang harus sakit ini, kata dia gitu. Sementara kan kalau sakit itu kan nantinya akan nggak ada yang nemenin, akan dikucilkan. Jadi dia takut akan dikucilkan dan tidak ada yang menemani dia gitu. Ketika mendapati anak-anak dengan kondisi yang pada saat itu saya bergabung sekitar tahun 2010. Banyak sekali anak-anak yang terdiagnosa dengan kondisi yang sangat-sangat kritis. Pada saat itulah merasa tantangan itu besar sekali untuk membuat anak-anak ini menjadi sehat. Berat sebetulnya untuk membuat anak yang kondisinya sangat kritis menjadi sehat, itu berat sekali. Tapi dari beberapa anak-anak yang kami dampingi juga, pada akhirnya ada anak-anak yang ketika kami dampingi menjadi sehat, menjadi remaja yang kuat, menjadi mereka yang stabil dengan kondisinya dia, itu sangat-sangat membuat kami merasa, yes, kita berhasil membuat mereka sehat. Memberi pemahaman kepada anak dengan HIV itu tidak mudah ya, karena mereka memang sebagian besar tidak tahu status HIV-nya. Dan kita juga harus lihat bagaimana kemampuan keluarga untuk menjelaskan kepada anak tentang status HIV-nya. Sehingga kami mendampingi keluarga untuk menjelaskan dan berharap keluarga bisa menjelaskan secara bertahap sejak awal, sejak anak kecil, agar paham tentang kondisi kesehatannya. Kemudian itu juga harus dilakukan secara terus-menerus, karena tidak mungkin sekali dilakukan dan itu selesai. Tapi pemahaman terkait dengan kondisi kesehatannya ataupun status HIV-nya harus dilakukan terus-menerus dan secara bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan si anak. Dan kesah mereka juga pasti banyak, karena misalnya mereka harus minum obat setiap hari, obatnya pahit, ukurannya besar-besar, dan punya efek samping, beberapa obat ada efek samping kepada anak-anak tersebut. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang disampaikan langsung oleh anak maupun keluarga. Dan kalau misalnya mau cerita, ada salah satu anak dampingan Lentera Anak Pelangi, karena obatnya besar dan sulit untuk ditelan, dia akhirnya memutuskan untuk tidak mau minum obat lagi. Target pemerintah di dalam penanggulangan HIV/AIDS ada 2 besar. Yang pertama tentu pencegahan, bagaimana edukasi kepada masyarakat. Yang kedua terkait dengan penanggulangan. Penanggulangan ini yang paling penting, bagaimana kita temukan orang-orang yang positif tapi belum memeriksa. Khusus bagi program pada anak-anak HIV/AIDS, anak-anak dan remaja, karena ini kecenderungannya prevalensinya naik. Yang pertama kita lakukan program khusus screening pada ibu hamil, dan bagi ibu hamil yang positif itu sedapat mungkin kita memberikan ARV. Dia akan terhindar dari anak-anak janin yang dikandung
akan terpapar HIV. Perempuan dengan HIV itu memiliki kerentanan karena pertama, kita mesti mengakui bahwa budaya patriarki di Indonesia itu sangat kuat. Bahwa di banyak daerah, perempuan merupakan warga negara kelas 2. Sehingga akses terhadap informasi, akses terhadap layanan juga menjadi sangat terbatas bagi perempuan. Nah, karena keterbatasan akses tersebut, teman-teman perempuan ini tidak mendapatkan informasi yang adekuat. Informasi bagaimana pencegahan dan penularan terkait HIV, sehingga mereka tidak bisa melindungi dirinya dari penularan HIV yang sehingga berakibat kepada anak dengan HIV. Ketika kita bicara perempuan, ada yang beberapa memiliki ketergantungan dengan suami, sehingga mereka tidak mempunyai independensi dalam pengelolaan keuangan. Ada yang menjadi breadwinner, di mana mereka adalah tulang punggung keluarga, di mana mereka harus bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai keluarga. Program HIV di Indonesia itu lebih mengarah kepada populasi-populasi yang paling terdampak karena concentrated epidemic. Sedangkan populasi-populasi yang tidak tergabung dalam populasi kunci ini tidak menjadi sasaran program sehingga juga memiliki kerentanan yang berlapis. Posisi Indonesia dibanding negara lain dan dibanding tingkat global. Kalau di global, kita sekarang sudah ada 38 juta orang yang hidup dengan HIV. Rata-rata setengah dari situ, dari angka itu jadi perempuan. Tetapi new infection trendnya sekarang di global 47% new HIV infection adalah di perempuan. Kalau di Indonesia kita juga nggak jauh dari angka global 47% itu, kita di 40%. Jadi new HIV infection di Indonesia 40% di kelompok perempuan. Kalau kita lihat ini artinya apa, jelas kalau segitu banyak new infection di perempuan adalah nanti jadi orang ibu, jadi ada kebutuhan yang khusus. Jadi kalau mereka tidak dapat dukungan HIV services yang cukup, akan ada beberapa masalah. Nah, kita juga lihat dari data bahwa setiap tahun ada antara kira-kira 3.000-an anak di bawah umur 15 yang lahir dan HIV positif. Juga jadi masalah kita karena setiap anak yang lahir positif, kasihannya mereka harus minum obat ARV seumur hidupnya. Jadi memang kita nggak bisa tenang dan biar angka ini nambah terus setiap tahun, dan harus lebih cepat ketahuan bahwa ada berapa sih orang yang kita miss supaya kita bisa kasih services yang secepat mungkin. Karena kita harus ingat bahwa HIV ini sudah lama sekali di dunia, dan HIV sudah lebih dari 40 tahun kita usaha handle, tetapi tetap aja masih ada setiap tahun 27.000 orang di Indonesia yang dapat new infection HIV. Jadi kita belum ada di jalur yang bisa bilangnya kita nggak on track to end AIDS dalam waktu yang dekat. Ya, Alliance ini sebenarnya bisa jawab tantangan yang tadi saya sebut, karena selama 40 tahun ini kita masih ketemu masalah ini, kita masih ketemu perempuan dan anak-anak dan remaja yang tidak dapat services, tidak dapat dukungan. Makanya kalau bagaimana kita bentukin alliance nasional di tingkat nasional yang akan ada mitra-mitra dan
kita bisa kumpulin, kita bisa collect dukungan dari private sector, dari pemerintah, dari semua masyarakat, NGO yang kerja dalam field HIV, tetapi juga field lain yang bisa bantu dan share lesson learned supaya kita bisa lebih cepat, lebih bisa accelerate program bisa tutup gap ini. Ini bukan cuma ngobatin HIV-nya, tapi ini nge-treatment atau mengurus manusia secara utuh. Mulai dari tadi ya, konteks kesehatan seksual reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender atau bahkan pencegahan, lalu kemudian perencanaan kehamilan yang baik, termasuk konteks-konteks kesehatan mental, dukungan moral dan psikososial, baik untuk perempuan, remaja perempuan maupun anak. Sehingga harapannya dengan kita berfokus untuk memberikan dedicated program ya, program yang berdedikasi untuk kelompok ini, perempuan, remaja perempuan dan anak, maka sebenarnya kita bisa menyelamatkan lebih banyak. Melalui aliansi ini, banyak orang yang terlibat untuk mendukung anak dengan HIV dan memberikan kesempatan kepada setiap orang peduli kepada anak dengan HIV, dan anak dengan HIV bukan lagi menjadi isu yang terabaikan, isu yang tidak diprioritaskan, namun bisa juga menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan untuk melihat program penanggulangan HIV perlu memperhatikan anak dengan HIV pula. Pesannya adalah buka channel di mana teman-teman itu bisa meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, berikan bantuan-bantuan sosial buat teman-teman. Karena saat ini program HIV untuk perempuan dan anak, setelah dari kajian kami itu ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa diakomodir oleh pemerintah. Kebutuhan susu, kebutuhan mereka untuk datang ke layanan kesehatan setiap hari, biaya transport setiap hari untuk datang ke layanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan ARV. Buka channel bantuan sosial mereka sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan langsung tunai yang bisa mereka gunakan supaya untuk memastikan mereka sehat. Senang sekali Indonesia kali ini kasih attention kepada isu perempuan dan anak, dan pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah setuju, sudah kasih komitmen bahwa mereka akan dukung isu ini, dan ada mitra-mitra dari community yang sudah punya banyak information yang kita bisa jalan cepat. Jadi ya itu aja sih, saya punya hope dan saya confident bahwa kalau kita kerjasama dengan semua sektor, kita bisa, karena negara lain bisa, kita juga tidak ada alasan kenapa tidak bisa gitu.